warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penilaian saham sukuk untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Nah, apa sih saham sukuk itu? Lalu, berlandasan hukum tidak ya saham sukuk itu? Apa ada perbedaan sukuk dengan obligasi? Dan bagaimana sih perkembangan saham sukuk di Indonesia ini? Sebelum membahas mengenai metode penilaian saham sukuk, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Azahra, NIM 11940300107, jurusan Manajemen Dakwah kelas 4C, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Yuk, simak ya teman-teman materi yang akan disampaikan. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi sukuk. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sak, atau instrumen legal, dokumen, dan cek yang digunakan sebagai salah satu instrumen keuangan. Sukuk atau juga yang dikenal dengan obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang yang digunakan sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya, yakni dapat berupa ijaroh, mudarobah, dan musyaroah. Sedangkan menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, sukuk ialah sertifikat dari suatu nilai yang dipresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima sertifikat, dan menggunakannya sesuai dengan rencana. Dapat disimpulkan bahwa sukuk ialah instrumen yang inovatif yang dapat membantu dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembangunan bagi negara dan juga meningkatkan modal usaha dalam pengembangan usaha bagi yang menerbitkan. Pembahasan kedua yaitu mengenai landasan hukum sukuk. Sukuk yaitu instrumen keuangan yang berprinsip pada prinsip syariah sehingga tidak melenceng dari aturan agama, di mana tidak ada unsur riba ataupun unsur lainnya yang dilarang oleh agama. Seperti dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya." Sedangkan di dalam hadis dijelaskan mengenai sukuk yang dikaitkan dengan larangan riba. Salah satunya yakni hadis Nabi yang berbunyi, Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang menerima riba juga yang membayarnya, orang yang mencatat dan juga kedua orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik dan jenis sukuk. Karakteristik sukuk. Ada pendapat dari salah satu ilmuwan yaitu Fatah. Beliau mengatakan terdapat beberapa karakteristik sukuk antara lain yaitu sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak yang bermanfaat atau beneficial title, pendapatan yang berupa imbalan atau kupon, margin dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakannya dan terbebas dari unsur riba, goror, dan maisir. Jenis-jenis sukuk yang pertama ditinjau dari segi jenis akadnya, yaitu ada sukuk mudarobah, sukuk salam, sukuk musyarakah, sukuk istihna, sukuk murabaha, dan sukuk wakalah, sukuk musakoh, sukuk mujaroah. Yang kedua yaitu ditinjau dari pihak penerbit, yaitu ada sukuk korporasi dan sukuk negara atau SBSN. Yang ketiga yaitu ditinjau dari pembagian atau pendapatan hasil, yaitu ada sukuk fee dan sukuk bagi hasil. Yang keempat yaitu ditinjau dari basis aset, yaitu ada sukuk aset dan sukuk penyertaan atau equity. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai perkembangan sukuk di Indonesia. Sukuk atau obligasi syariah sendiri pertama kali diterbitkan oleh PT Indosat dalam rangka membiayai eksistensi bisnisnya. Pada awalnya penggunaan istilah sukuk di Indonesia hanya populer di kalangan akademisi saja, yang mana sukuk lebih dikenal dengan istilah obligasi syariah. Namun akhirnya istilah obligasi syariah atau sukuk ini mulai dikenal sejak tahun 2006 saat Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan menerbitkan peraturan tentang surat berharga syariah, hingga pada tahun 2008 perkembangan sukuk semakin meningkat di mana pemerintah turut mengambil bagian dalam penerbitan sukuk negara melalui Menteri Keuangan yakni Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Jika dilihat di dalam perkembangannya, maka sukuk negara menggunakan berbagai produk dengan akad yang berbeda-beda pula yang disesuaikan dengan peruntukan SBSN tersebut. Nah, selanjutnya produk sukuk ini semakin variatif dengan adanya Project Based Sukuk PBS
Pada 2012 dan pada tahun 2017 mulai dikenakan ide green sukuk guna membiayai berbagai proyek ramah lingkungan dan mengurangi efek global warming, termasuk berbagai proyek untuk mengurangi emisi karbon. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai perbedaan antara sukuk dengan obligasi. Perbedaan lain antara keduanya yaitu di mana sukuk harus memenuhi kaidah-kaidah syariah, sedangkan obligasi tidak harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Di dalam penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penerbitan sukuk dan obligasi pun sangat berbeda, di mana dana yang dihasilkan atau dikumpulkan pada sukuk hanya boleh diperuntukkan pada hal-hal yang halal dan tentunya tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan penggunaan dana pada obligasi tidak terikat oleh ketentuan sebagaimana pada sukuk. Pembahasan yang keenam yaitu membahas mengenai mekanisme perdagangan, transaksi, pembentukan, dan pengeluaran sukuk. Yang pertama yaitu mekanisme perdagangan sukuk yang dilaksanakan melalui proses pensekuritian aset. Pensekuritian aset sendiri merupakan proses penukaran sesuatu yang tidak liquid dengan mewujudkan beberapa mekanisme pasar, sehingga sekuritas dapat diperdagangkan. Proses pensekuritisasian ini secara syariah harus memenuhi beberapa kriteria sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 70 tentang metode penerbitan surat berharga syariah negara, antara lain yang pertama mencakup sekuritisasi aset yang ada dan nyata. Kedua, kontak aset yang telah ada mesti berdasarkan Islam. Ketiga, aktivitas keuangan mesti diperbolehkan syariah. Yang kedua yaitu mekanisme transaksi sukuk. Mekanisme ini dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama membuka rekening pada salah satu bank umum atau syariah. Yang kedua mengisi formulir pemesanan dari agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah dengan melampirkan fotokopi KTP atau SIM. Yang ketiga menyetorkan dana tunai ke rekening khusus agen penjual lalu menyampaikan bukti setor dananya sesuai jumlah pemesanan. Yang keempat, memperoleh hasil penjatahan pemerintah dari agen penjual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, menerima bukti kepemilikan sukuk negara retail dari agen penjual. Yang keenam, yaitu menerima pengembalian sisa dana di mana jumlah pemesanan tidak seluruhnya dikabulkan. Yang ketiga, yaitu mekanisme pembentukan sukuk. Tahap awal dalam pembentukan sukuk, yang pertama yaitu keberadaan aset pada balance sheet, lembaga pembiayaan, badan korporat, dan authority moneter. Kemudian di tahap kedua adalah mengidentifikasi keberadaan dan kesesuaian aset, mempersiapkan landasan teoritis pengeluaran sukuk yang sesuai dengan konsep syariah, mengetahui risiko dalam manajemen dan jaminan bagi para investor maupun ahli waris. Yang keempat yaitu mekanisme pengeluaran sukuk. Mekanismenya itu, beberapa aset akan dipilih oleh ahli waris agar dapat dijual kepada SPP. Hal ini bertujuan agar aset di kemudian hari dapat disewakan kembali oleh ahli waris dengan menggunakan sewa yang sudah disepakati bersama dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, ahli waris akan membelinya dengan harga yang sama. SPV juga dapat mengamankan aset dengan menggunakan sukuk ijaroh agar dapat dijual kepada investor, kemudian aset tersebut menjadi aset milik investor dengan hasil kesepakatan yang tidak dibagikan, tetapi diberikan kepercayaan kepada SPP untuk disewa, sehingga hasil sewa yang disepakati dibagikan kepada investor dan disertai modal masing-masing investor. Pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai simulasi sukuk serta perhitungannya. Nah, yang pertama itu ada sukuk retail. Di dalam sukuk retail atau SR memiliki sifat yang tetap dalam imbalan atau imbal hasilnya dan persentasenya lebih rendah dibandingkan dengan sukuk tabungan. Contoh kasus, seorang investor membeli sukuk retail di pasar perdana sebesar 80 juta dengan tingkat 6,05% per tahun. Jika sukuk retail tersebut dijual di pasar sekunder dengan harga 102%, maka hasil yang diperoleh berapa? Di sini 80 juta dikali 102 dikurangi 100%. Nah, sama dengan 1.600.000. Lalu, total hasil yang diterima itu nominal SR plus kapital. Jadi, 80 juta ditambah 1.600.000. Nah, hasil yang diperolehnya itu berjumlah 81.600.000. Setelah membahas mengenai metode penilaian saham sukuk, maka implementasi sukuk di dalam keuangan syariah dilakukan melalui beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama itu tahap persiapan, di mana perusahaan yang akan go public melakukan persiapannya. Yang kedua yaitu tahap penerbitan sukuk.
yang dilakukan oleh perusahaan penerbit sukuk untuk sukuk korporasi. Sedangkan sukuk negara dilakukan oleh SPV. Dan yang terakhir yaitu tahap pemasaran sukuk. Sekian video presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.